Jika Red Butterfly ada di sini, maka Qianfeng juga ada. Mata Wang Lin bersinar dan akal ilahinya menyebar. Qianfeng berada di tahap pertengahan Soul Transformation, jadi jika dia ingin menyembunyikan dirinya, akan sulit bagi Wang Lin untuk menemukannya. Mata Wang Lin tenang saat dia menggenggam tangannya di Red Butterfly dan berkata dengan keras, "Lama tak bertemu, sesama kultivator kupu-kupu merah." Sosok merah di puncak yang tidak terlalu jauh itu dipenuhi dengan rasa kekosongan. Dia memberi Wang Lin pandangan yang dalam dan kemudian, dalam sekejap mata, dia menghilang dari gunung dan muncul kembali 1000 kaki darinya. Setelah dia dekat, matanya yang kosong dan kosong tercetak di Wang pikiran Lin. Ekspresinya menjadi sangat jelek. Dia telah mendengar tentang apa yang terjadi pada kupu-kupu merah dan bahkan memperhatikan kehadirannya ketika dia melawan Qianfeng. Tapi hari ini adalah pertama kalinya dia benar-benar bertemu dengannya lagi setelah bertarung dengannya. Apa Wang Lin melihat di mata Red Butterfly hanyalah kematian. Kupu-kupu merah saat ini masih cantik, tapi Wang Lin tidak bisa lagi melihat putri surga yang sombong dan sombong seperti dulu. Kupu-kupu merah dari masa itu adalah jenius Weiyu, putri surga yang diberkati, seseorang yang mencapai tahap akhir formasi jiwa hanya dalam 100 tahun. Dia menganggap Wang Lin semut belaka, dan pertemuan kecil mereka akhirnya mengarah pada pertempuran yang menentukan. Meskipun ini adalah kasusnya, di hati Wang Lin, dia masih menghormatinya. Rasa hormat ini adalah pengakuan seseorang terhadap lawan mereka. Melihat bahwa lawan masa lalunya sekarang seperti ini membuat Wang Lin menghela nafas. Ungkapan, sementara hal-hal mungkin tetap sama, orang-orang tidak, sama sekali tidak salah. Membandingkan diri masa lalunya dengan sekarang, Wang Lin lebih suka melihat kupu-kupu merah yang sombong dari sebelumnya. Hanya dengan melawan orang-orang seperti dia bisa melangkah menuju puncak kultivasi. Wang Lin menghela nafas. Dia mengubur penyesalan di hatinya ketika dia melihat Red Butterfly dan berteriak, "Qianfeng, keluar!" Red Butterfly berdiri di sana menatap ke langit dengan mata tanpa emosi. Suara Qianfeng datang dari kekosongan. "Cheng Niu, aku tidak punya waktu untuk berurusan denganmu hari ini. Karena kamu menemukan tempat ini, kita akan bertemu di Gunung Roh." Wang Lin tiba-tiba berbalik dan melihat ke arah gunung di kejauhan. Kabut hitam keluar dari gunung dan menyerbu menuju Gunung Roh dengan kecepatan yang mengejutkan. Mata Wang Lin menjadi dingin. Dia mendengus dingin dan hendak menuju Gunung Roh. "Kupu-kupu merah, bukankah kau ingin bertarung lagi dengan Cheng Niu? Aku akan memberi kamu kesempatan itu hari ini. Bunuh dia!" Suara Qianfeng datang dari kejauhan dan kemudian dia menghilang. "Cheng Niu, ini kesempatan bagus untuk mengejar ketinggalan dengan teman lamamu, jadi luangkan waktu. Setelah aku mendapatkan bagian jiwa aku akan datang dan berurusan dengan kamu." Kekosongan di mata Red Butterfly menghilang dan digantikan dengan keinginan untuk bertempur. Dia bergerak di depan Wang Lin untuk menghalanginya dan mengeluarkan pedang panjang merah. Pada saat yang sama, aura yang kuat menyebar dari kupu-kupu merah. Aura ini tidak lebih lemah dari Wang Lin dan mengandung energi spiritual celestial. Meskipun tingkat kultivasinya belum pada tahap transformasi jiwa, itu tidak jauh dari itu. "Cheng Niu!" Suara dingin datang dari Red Butterfly saat tatapan dinginnya mengunci Wang Lin. Wang Lin sedikit mengerutkan kening saat dia memandangnya. Dia tidak terburu-buru untuk menemukan Qianfeng, dan dia tidak berharap Gunung Roh ada di sini. Jika mereka benar-benar berada di dalam Cultivation Planet Crystal, maka Gunung Roh seharusnya tidak ada. Namun, sekarang dia benar-benar melihat Gunung Roh. Semua ini aneh, tetapi karena Qianfeng ingin pergi pramuka, biarkan dia. Mata Red Butterfly menyala dan dia melambaikan pedang merah. Pedang itu melayang keluar dari tangannya dan melesat ke kepala Wang Lin seperti kilat. Wang Lin mundur, lalu tangan kanannya menyentuh tasnya yang memegang dan bendera pembatasan muncul di tangannya. Dia mengibaskan bendera dan banyak larangan terbang keluar, membentuk perisai di depannya. Pedang merah mendarat di lapisan perisai, menciptakan serangkaian gemuruh-gemuruh yang menggema di seluruh area. Sejumlah besar tanah dan pasir diterbangkan ke udara. Kilatan merah bisa terlihat di dalam tanah dan pasir saat Red Butterfly dengan cepat mengisi daya. Sepotong es merah sekarang di tangannya. Es merah mengeluarkan aura dingin dan segera menutupi daerah sekitarnya dengan itu. Saat Red Butterfly mendekat, niat bertarungnya berkedip sejenak, mengungkapkan rasa duka yang mendalam. Saat dia mendekat, bibirnya bergetar. "Bunuh aku." Suara samar datang dari mulutnya, tetapi kesedihan dari matanya menghilang dan digantikan oleh yang kuat niat bertarung. Kekuatannya berada di puncaknya saat dia menyerbu Wang Lin. Jantung Wang Lin bergetar. Ketika dia mendengar suara Red Butterfly, tatapannya ke arahnya menjadi rumit. Red Butterfly belum kehilangan semua kewarasannya, masih ada sepotong yang tersembunyi dengan sangat baik. Red Butterfly bangga, harga dirinya datang dari tulangnya, dari keberadaannya. Dia sama bangganya dengan bunga mawar sejak dia dilahirkan. Sepotong kewarasan yang dia sembunyikan lebih baik mati daripada menjalani kehidupan seekor anjing. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menghadapi kupu-kupu merah yang masuk. Tangan kanannya mengulurkan tangan dan helai gas pembatas mulai bersinar saat berkumpul di tangannya. Tombak hitam sepanjang 30 kaki terbentuk di tangannya.
Memegang tombak itu dalam satu tangan, mata Wang Lin seperti kilat, lalu dia menatap Red Butterfly dan menusukkan tombak padanya. Suara yang diciptakan oleh dorongan itu mirip dengan suara ratusan hantu yang meraung. Suara ini datang dari ujung tombak dan bergema di seluruh area. Tiba-tiba dia menekan potongan es merah di dahinya. Pada saat ini, lampu merah bersinar dari dahinya dan kemudian lapisan es merah menyebar darinya, membentuk satu set baju besi merah. Armor ini menutupi dia sepenuhnya dan mengeluarkan aura dingin. Cahaya yang menerangi zirah itu membuatnya semakin cantik. Arusnya seperti perang surgawi. Selanjutnya, armor itu mulai memerah dan cambuk hitam tiba-tiba muncul di tangannya. The Soul Lasher. Cambuk ini diberikan kepadanya oleh Qian Feng untuk berurusan dengan Wang Lin. Mata Red Butterfly mengungkapkan cahaya misterius saat ia menjentikkan cambuk di tangannya, menyebabkan serangkaian suara letupan dari tempat cambuk melewati. Cambuk itu bergerak seperti naga dan melesat ke arah Wang Lin seperti kilat. Mata Wang Lin menyala dan tombak itu bergerak pada saat bersamaan. Dia mundur dan membentuk segel dengan tangannya sambil menggumamkan sesuatu. Embusan angin yang mengandung energi spiritual surgawi melesat keluar dari ujung tombak. The Soul Lasher dan tombak itu bertabrakan. Boom! Gelombang kejut yang dihasilkan dari cambuk dan tombak bertabrakan begitu kuat sehingga sepertinya langit dan bumi akan runtuh. Embusan angin mendorong semua kekuatan gelombang kejut ke arah kupu-kupu merah. Ini semua terjadi dalam sepersekian detik. Saat Soul Lasher mengenai tombak, itu terbang keluar dari tangannya. The Soul Lasher bergerak seperti kilat hitam saat menerjang gelombang kejut ke arah Wang Lin. Dengan keras, Wang Lin dengan cepat mundur lebih dari 1000 kaki. Matanya menunjukkan cahaya misterius ketika dia bergumam, Soul Lasher. Cambuk ini dulunya miliknya, tetapi dia harus mengembalikannya tepat setelah mengambilnya. Sekarang setelah dia melihat cambuk ini lagi, dia harus menyimpannya kali ini. Adapun Red Butterfly, dengan embusan mendorong gelombang kejut padanya, dia harus mundur. Sejumlah besar aura dingin keluar dari baju besi merah dan diperpanjang ke depan. Gelombang suara retak bisa terdengar ketika berbagai patung es terbentuk di udara di hadapannya. Aura dingin ini membekukan gelombang kejut, mengubahnya dari sesuatu yang tidak berwujud menjadi sesuatu yang nyata. Mata Wang Lin menjadi dingin ketika dia menatap baju sirah itu. Red Butterfly mengangkat tangannya dan menunjuk patung-patung es di depannya. Serangkaian suara bergerak bisa terdengar saat retakan muncul di lapisan luar patung. Retakan meluas seperti orang gila. Dalam sekejap mata, tidak ada permukaan halus yang tersisa di pahatan es, dan dengan ledakan, mereka pecah. Bunuh, aku, Red Butterfly mengungkapkan ekspresi berjuang, wajahnya dipenuhi dengan rasa sakit. Pada saat ini, jiwa Lasher bergerak di sekitar tubuhnya seperti seekor naga dan sirahnya melepaskan gelombang aura dingin. Wang Lin menatap Red Butterfly dan mengangguk dalam diam. Dia menyentuh tasnya memegang dan kapak raksasa muncul di tangannya. Langit menjadi gelap segera setelah kapak ini muncul dan semua cahaya berkumpul di bilah kapak. Untaian petir ungu bergerak dari kapak ke tubuh Wang Lin, menyebabkan serangkaian suara berderak memancarkan dari tubuhnya. Pada saat ini, sebuah keinginan untuk pertempuran yang belum pernah dia rasakan sebelumnya muncul di hatinya. Kapak ini dipanggil oleh leluhur klan setan raksasa sebelum dia mati, itu adalah senjata leluhur pendiri klan setan raksasa yang terjebak di bawah mayat sekte di Shao. Setelah Wang Lin mendapatkannya, ia awalnya akan membiarkan tubuh aslinya menggunakannya. Namun, sekarang pedang surgawi tidak memiliki roh pedang untuk melepaskan kekuatan penuhnya dan dia tidak ingin menggunakan bendera jiwa. Ini adalah senjata terbaik baginya untuk digunakan dengan kekuatan penuhnya. Kupu-kupu merah menatap Wang Lin dan membuka mulutnya. Lampu merah terbang keluar dari mulutnya dan mengambil bentuk mawar merah kristal. Mawar ini mulai melayang di depannya. Lalu tiba-tiba dibuka. Ketika mekar, asap merah datang dari bunga, dan sosok yang tampak seperti kupu-kupu merah muncul di dalam asap. Sosok ini berisi rasa bangga yang kuat, itu persis sama dengan kupu-kupu merah yang diingat Wang Lin. Cheng Liu, bertindak sekarang. Kupu-kupu merah dalam asap merah dipenuhi dengan kebanggaan saat dia memandang Wang Lin. Pada saat ini, 5.000 km jauhnya dari pertempuran Wang Lin dan Red Butterfly, Yo Wutai masih terbang. Level kultivasinya di bawah Wang Lin, jadi dia masih mengejar. Saat pedang setengah bulan melewatinya, itu sangat mengejutkannya, dia belum pernah melihat yang secepat ini dalam hidupnya. Saat dia terbang, Yo Wutai tiba-tiba mengerutkan kening dan berhenti, lalu dia berbalik dan melihat ke belakang. Dia melihat awan merah mendekat dari kejauhan. Itu menyebabkan seluruh langit menjadi merah. Bahkan celah di langit menghilang karena awan merah. Yo Wutai menghela nafas. Dia segera menjadi sangat hormat dan berdiri diam. Awan merah itu seperti binatang buas purba yang terbang di langit. Ketika melewati Yo Wutai, sebuah suara kuno datang dari dalamnya. Masuk! Yo Wutai dengan cepat merespons dan terbang ke awan merah. Ada seorang pria tua dengan pakaian merah di dalam awan merah. Dia menatap ke kejauhan. Meskipun kakinya tidak bergerak, awan merah itu terbang dengan kecepatan yang luar biasa. Yo Wutai dengan hormat berdiri di samping pria tua itu. Yo Wutai menyapa senior, P. Pria tua itu mengangguk dan melihat ke kejauhan.
Matanya tampaknya mampu menembus ke kejauhan dan melihat pertempuran Wang Lin dan kupu-kupu merah berjarak 5.000 kilometer. Dia merenung sedikit sebelum dengan tenang bertanya, "Di mana Zixin?" Yo Wutai menjawab, "Zixin dan aku bertemu Wang Lin dan kemudian dia pergi sendiri." Lelaki tua itu menghela nafas dan berkata, "Lupakan saja. Mari kita abaikan dia. Kamu ikuti aku ke Gunung Roh." Dengan itu, awan merah melaju ke arah Gunung Roh. Orang tua itu adalah Yun Kuezi, klan abadi yang terkorbankan menggunakan tengkorak leluhur. Dengan kekuatan tato seorang dukun 12 daun, mereka dapat menembus segel cultivation planet kristal dan mengirim Yun Kuezi ke dalam. Namun, jika leluhur itu masih hidup, dia mungkin bisa mematahkan pembatasan pada cultivation planet kristal sepenuhnya. Karena mereka hanya memiliki kekuatan tato dari tengkoraknya, situasinya tidak terlalu ideal. Meskipun mereka dapat mengirim Yun Kuezi ke dalam, ada batas waktu. Setelah batas waktu itu habis, Yun Kuezi akan terbunuh oleh kekuatan misterius dari cultivation planet kristal. Inilah sebabnya saat dia masuk, dia tidak membuang waktu dan langsung menuju roh gunung di tengah. Pada saat ini, Qian Feng juga menyerbu menuju gunung roh. Selain mereka berdua, ada beberapa orang yang bergegas menuju pusat makam Suzaku. Di antara orang-orang ini adalah anggota Forsaken Immortal Clan dan beberapa kultivator. Saat ini, ada seorang pria tua yang sudah berada di Gunung Roh. Meskipun dia terlihat normal, matanya memancarkan cahaya merah darah. Ada seekor monyet kecil di bahunya, cahaya merah dari mata monyet itu bahkan lebih kuat. Pria tua itu berdiri di atas Gunung Roh. Dalam kekosongan di atas gunung adalah sebuah pintu yang memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Pintu ini tingginya lebih dari 1000 kaki dan memiliki retakan yang sangat mencolok, seperti bekas luka di bagian tengahnya. Merah di mata pria tua itu menjadi lebih intens saat dia melihat ke pintu. Dia mengeluarkan senyum menyeramkan saat dia duduk dan mulai berkultivasi. Monyet di bahunya memandang sekeliling dengan tatapan ganas. Kembali ke Wang Lin dan Red Butterfly. Mawar merah yang berkilau itu memberikan pesona yang lembut. Gambar Red Butterfly adalah sepotong akal ilahi yang telah dia sembunyikan. Ini dia yang sebenarnya. Dia memandang Wang Lin dengan mata penuh kebanggaan dan berbisik, "Cheng Niu, bertindak sekarang, bunuh aku, hidup ini tanpa kehendakku tidak layak untuk dijalani. Aku, kupu-kupu merah, lebih baik mati daripada menjalani hidup ini." Adegan kupu-kupu merah melintas di kepala Wang Lin saat dia berbicara. Seorang putri surga yang diberkati akhirnya dalam kondisi seperti itu. Sedih sekali. Wang Lin menghela nafas. Apa yang dilihatnya dalam gambar Red Butterfly ini bukan kebanggaan, tetapi kesedihan yang sangat tersembunyi di hatinya. Kesedihan ini mengandung rasa sakit yang sangat mendalam. Melihatnya akan menyebabkan hati siapapun bergetar. "Kupu-kupu merah, aku akan mengabulkan permintaanmu." Mata Wang Lin menjadi serius, lalu dia melambaikan kapak. Dia tiba-tiba melompat ke udara, mengeluarkan raungan, dan melemparkan kapak. Kapak itu menembak ke arah kupu-kupu merah seperti meteor yang dikelilingi oleh kilat. Kapak ini membawa aura yang kuat. Saat melintasi langit, langit berguncang seolah akan runtuh. Saat kapak semakin dekat ke tanah, hal itu menyebabkan tanah retak dan hancur. Merah Butterfly mengangkat kepalanya dan menatap kapak. Sepotong akal ilahi yang tersisa di mawar berubah menjadi asap dan memasuki dahi tubuhnya. Pada saat ini, mata Red Butterfly tidak lagi dipenuhi kehampaan dan niat bertarung. Pada saat ini, mata Red Butterfly dipenuhi dengan kejelasan, kebanggaan, dan kebencian. Red Butterfly perlahan-lahan menunjukkan senyum tipis. Senyum ini dipenuhi dengan sukacita, itu adalah sesuatu yang jarang terlihat di wajahnya. Saat ini dia seperti seorang gadis tak berdosa yang telah menjatuhkan semua kekhawatiran dari hatinya. Niat pertempuran mengerikan datang dari kapak saat turun dari langit. Seolah-olah ada raksasa tak terlihat memegang kapak dan mengayunkannya ke bawah. Meskipun senyum di wajah Red Butterfly itu indah, itu masih mengandung sedikit kebanggaan. Kebanggaan ini adalah dirinya yang sebenarnya. Red Butterfly menghabiskan seluruh hidupnya dengan bangga, dan bahkan pada saat kematiannya, dia masih bangga. Kebanggaannya setinggi awan dan sama menawannya dengan kupu-kupu merah cerah. Kapak menembus langit, menciptakan hembusan angin yang kuat dan serangkaian ledakan sonik yang bergema di langit. Red Butterfly bahkan belum hidup selama 200 tahun, tetapi seperti kupu-kupu merah cerah, meskipun hidupnya singkat, keindahan dan kebanggaannya adalah hal-hal yang orang tidak akan bisa lupakan. Meskipun kesombongannya membuat banyak orang tidak bahagia, meskipun kekejamannya membuat orang sulit mendekatinya, dia adalah Red Butterfly. Red Butterfly yang bangga. Kapak mendekat pada kupu-kupu merah. Ketika itu kurang dari 100 kaki darinya, itu melepaskan kekuatan destruktif. Pada saat ini, jika Red Butterfly ingin melawan, dia memiliki kekuatan untuk melakukannya. Jika dia ingin menghindar, dia memiliki kemampuan untuk melakukannya. Namun, dia tidak menolak atau menghindarinya. Pada saat ini, matanya semakin cerah dan kebanggaan di matanya semakin kuat dan kuat. Namun, bercampur dengan kebanggaan itu adalah sepotong penyesalan. Meskipun disembunyikan dengan baik, Wang Lin masih melihatnya. Dalam beberapa saat terakhirnya, kupu-kupu merah bertemu tuannya. Dia melihat wajah tuannya dan mendengar suaranya.
Dia ingat hutangnya kepada tuannya karena mengangkat dia dan kata-kata tuannya yang lembut dan keras ketika dia masih muda. Semua ini muncul di matanya. Selain tuannya, ada sosok lain, seorang pemuda yang tampak lemah. Matanya masih lembut saat dia diam-diam memperhatikannya. Setelah melihat sosok ini, Red Butterfly menunjukkan senyum tipis. Adegan masih berkedip di depan matanya sampai berhenti di satu angka. Matanya dipenuhi dengan cinta untuk kupu-kupu merah. Dia adalah orang yang berani mencuri Soul Lasher terlepas dari konsekuensinya. Selamat tinggal, senyum Red Butterfly perlahan membeku. Kapak itu tiba. Mawar merah sebelum Red Butterfly melepaskan cahaya yang menyilaukan saat kelopak terbang satu persatu. Aliran darah datang dari mulut Red Butterfly dan matanya perlahan-lahan redup, tetapi perasaan bangga yang mendalam di antara keduanya alisnya tidak melemah. Tahun depan, ketika bunga-bunga mekar, akan ada bidang mawar di planet Suzaku. Akan ada mawar biru yang akan mekar di dataran utara. Wang Lin, itu adalah hadiahku untukmu. Mawar yang kehilangan kelopaknya hanya memiliki batang yang tersisa. Ketika kapak menutup di atasnya, itu benar-benar runtuh dan menghilang. Tanda merah muncul di antara alisnya saat darah memuntahkan. Itu tampak sangat mengejutkan. Kupu-kupu merah, kamu akan menghadapi satu cobaan dalam hidup kamu. Itu akan menjadi cobaan hidup dan mati. Jika kamu melewatinya, maka sisa hidup kamu akan tanpa kesulitan. Jika kamu tidak bisa melewatinya, maka semua akan hilang. Guru menggunakan hidupnya untuk membantu kamu melihat ini, jadi harap berhati-hati. Kupu-kupu merah, aku khawatir cobaan kamu akan terkait dengan Cheng Niu. Dia tidak bisa dibiarkan hidup. Red Butterfly berlumuran darah dan penglihatannya memerah. Tuan, kamu meramalkan persidangan Red Butterfly, tapi sayangnya, kamu hanya melihat orang yang terperangkap di tengah dan bukan Qian Feng, yang adalah aku cobaan nyata. Kapak itu menembus tubuh Red Butterfly dan mendarat di tanah. Itu menciptakan lubang yang dalam di tanah dan asap hitam perlahan keluar dari lubang itu. Retakan muncul di baju besi Red Butterfly. Retakan perlahan menyebar sampai menutupi seluruh baju besi. Dia menutup matanya dan tubuhnya meledak menjadi kabut darah. Angin sepoi-sepoi menyebarkan kabut darah, menyebabkan kristal darah kecil menutupi area. Putri yang diberkati surga, Red Butterfly, meninggal. Wang Lin, bantu aku, bunuh Qian Feng, kumohon. Wang Lin melayang di udara dan diam-diam merenung. Dia mengangkat kepalanya dan sepertinya telah mendengar pesan terakhir Red Butterfly. Sebagai menawan sebagai kupu-kupu, meskipun pendek, keindahan kupu-kupu itu terukir di hati orang, membuatnya sulit untuk melupakan. Red Butterfly mati, hanya menyisakan satu sepotong batu giok dan jiwa Lasher. Dua benda ini melayang di sana, mengeluarkan aura kesepian. Domain Qian Feng adalah keinginan yang tak ada habisnya. Dia ingin melahap segalanya, untuk mendapatkan segalanya. Sebenarnya, bagaimana domain bisa dimangsa? Apa yang diinginkan Qian Feng adalah saat berhubungan dengan surga ketika seseorang memahami domain mereka. Dia melahap domain untuk mendapatkan pemahaman yang berbeda sampai dia dapat memperbaiki domainnya sendiri sampai selesai. Informasi pada gioknya adalah apa yang dipelajari oleh kupu-kupu merah dengan mengamati Qian Feng dalam beberapa tahun terakhir ini. Wang Lin diam-diam menyaksikan tubuh Red Butterfly menyebar. Setelah selesai, dia menghela nafas, mendarat di tanah, dan melambaikan tangan kanannya. Kapak itu terbang kembali ke arahnya dan dimasukkan kembali ke dalam tasnya untuk dipegang. Kemudian dia meraih dan mengambil Soul Lasher dari langit. Setelah memeriksanya dengan hati-hati, dia memasukkannya ke dalam tasnya untuk dipegang. Ada untaian indera ilahi tingkat ascendan pada Soul Lasher yang tidak bisa dilepaskan oleh Wang Lin untuk saat ini. Tetapi selama dia memilikinya di tangannya, dia yakin bahwa setelah semua ini berakhir, dia dapat menggunakan bendera jiwa 1 miliar jiwa untuk menghancurkan indera ilahi yang tersisa di sana dan benar-benar mendapatkan jiwa Lasher. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin melihat sekali lagi di tempat Red Butterfly menghilang dan menggelengkan kepalanya. Kemudian dia mengambil satu langkah dan tubuhnya menghilang. Dia mulai menyerbu menuju Gunung Roh di kejauhan. Pada saat ini, awan merah Yun Kuei-zi berada di bergegas melalui Gunung Roh dan tiba langsung di puncak gunung. Begitu sampai di sana, awan merah berubah menjadi tornado dan turun ke puncak gunung. Yun Kuei-zi berjalan keluar dari tornado merah dan Yao Wutai dengan hormat mengikutinya keluar. Yun Kuei-zi melihat pria tua itu duduk di puncak gunung dengan monyet kecil di bahunya. Dia sedikit mengernyit, tetapi kemudian dia melihat lebih dekat dan ekspresinya berubah. Yun Kuei-zi menatap lelaki tua itu dan berkata, aku ingin tahu rekan petani mana yang harus dimiliki. Kenapa tidak datang dengan tubuh aslimu? Pria tua itu membuka matanya. Dia dengan santai memandang Yun Kuei-zi dan berkata, kamu dan aku tidak saling kenal, jadi mengapa akan menjadi masalah jika aku datang dengan tubuh asliku atau tidak? Atau apakah kamu pikir kamu akan bisa mengenali lelaki tua ini? Monyet kecil itu memekik Yun Kuei-zi dan matanya bersinar merah. Mata Yun Kuei-zi tenang ketika dia melihat monyet itu dan kemudian dia tersenyum. Jadi itu boneka. Mata pria tua itu menjadi merah saat dia menatap Yun Kuei-zi. Tepat pada saat ini, monyet di bahu pria tua itu memekik, merah menghilang dari mata orang tua itu, dan dia berkata, aku mau lihai.
Dengan itu, niat jahat melintas matanya sebelum dia menutupnya dan kembali berkultivasi. Meskipun orang ini sepertinya dia berada pada tahap akhir transformasi jiwa, ada perasaan misterius tentang dirinya. Orang normal tidak akan dapat mendeteksi ini, hanya orang yang telah mencapai tahap ascendant yang dapat dengan jelas merasakan hal ini. Orang ini bukan dari planet Suzaku. Yun Kuei-si memandang pria tua itu sekali lagi sebelum menarik pandangannya. Dia kemudian melihat pintu raksasa dan diam-diam merenungkan. Dengan pemahamannya tentang makam Suzaku, dia merasa sangat terkejut sepanjang perjalanan ke sini. Ini benar-benar berbeda dari apa yang dikatakan Suzaku sebelumnya. Bentuk-bentuk kehidupan itu jelas dibentuk oleh kekuatan misterius dari cultivation planet kristal. Dari apa yang dia ingat, Suzaku sebelumnya mengatakan kepadanya bahwa makhluk hidup itu hanya muncul di bagian dalam makam Suzaku. Namun, Gunung Roh masih sama, pintu adalah satu-satunya jalan menuju makam Suzaku pertama. Kristal cultivation planet disimpan di dalam makam Suzaku pertama. Namun, pintu ini tidak mungkin dibuka tanpa cultivation planet heart. Jika dia ingin masuk, dia harus masuk tunggu sampai akhirnya hancur. Saat Yun Kuei-si memeriksa pintu, ekspresinya sedikit berubah. Dia melihat ke bagian bawah Gunung Roh dan kemudian menarik pandangannya. Tidak lama kemudian, sosok Yan Feng dengan cepat bergerak dari bawah Gunung Roh ke atas. Ketika dia muncul, dia dengan sangat hati-hati menatap Yun Kuei-si. Lalu dia pindah ke samping dan menemukan sudut untuk diduduki. Tidak butuh waktu lama sebelum beberapa orang lagi datang. Dua dari mereka adalah Dukun 8 Daun. Ketika mereka tiba dan melihat Yun Kuei-si, mereka sangat senang. Mereka dengan cepat mendatanginya dan berdiri di sampingnya dengan ekspresi hormat. Ada juga seorang kultivator yang datang. Dia mengenakan jubah biru serta topeng ganas yang menutupi wajahnya. Topeng itu mengeluarkan aura biru yang mencegah indera ilahi untuk melewatinya. Setelah dia sampai di puncak gunung, dia melihat sekeliling dan kemudian diam-diam duduk di samping. 1 jam kemudian, 3 sinar cahaya bergegas melintasi langit menuju ke sini, tetapi sama seperti 3 sinar cahaya semakin dekat, seluruh Gunung Roh bergetar. Pintunya juga bergetar hebat dan lebih banyak retakan muncul di sana. Saat ini, bukan hanya Gunung Roh yang bergetar, tetapi seluruh makam Suzaku juga bergetar. Mirip dengan yang pertama insiden, sejumlah besar bumi runtuh menjadi kehampaan dan sejumlah besar keretakan muncul di mana-mana. Langitnya sama, keruntuhan terjadi di mana-mana. 3 sinar cahaya tidak pernah sampai ke Gunung Roh karena mereka bertiga mati karena keretakan yang tampak dekat dengan mereka. Guncangan kali ini berlangsung lebih lama dari sebelumnya, itu berlangsung selama 30 napas sebelum berhenti. Selama waktu ini, seluruh bagian luar runtuh menjadi kehampaan yang penuh dengan celah berbahaya. Masih ada kultivator yang mencoba memasuki makam Suzaku di kaki Gunung Suzaku, tetapi semua orang yang masuk segera dibunuh oleh keretakan. Perlahan-lahan, semakin banyak orang masuk, tetapi sepertinya makam Suzaku telah kehilangan batasannya sehingga menghalangi orang untuk masuk. Setelah beberapa saat, beberapa kultivator menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Akhirnya menjadi terlalu aneh dan tidak ada yang berani memasuki bagian itu lagi. Di mata mereka, bagian itu telah menjadi binatang iblis yang melahap para kultivator. Jika kamu berjalan masuk, kamu akan mati. Di Gunung Roh di pusat makam Suzaku, bahkan lebih banyak retakan muncul di pintu dan beberapa retakan terhubung bersama. Setelah dengan gemetar, mata Yun Kuei-si bersinar dan dia melihat ke pintu. Kemudian dia mengaktifkan energi spiritual celestial dan melambaikan tangan kanannya. Sebuah cetakan tangan raksasa tiba-tiba muncul dan mendarat di pintu. Dengan sekali tekan, pintunya bergetar, tetapi retakan di atasnya tidak bertambah dan cetakan tangan itu hilang. Yue Kuei-si mengerutkan kening dan dengan murung menunggu kehancuran selanjutnya. Namun, tatapannya sesekali akan memandang kaki gunung seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu. Pada saat ini, sosok ungu berjalan dari kaki gunung. Orang ini adalah seorang wanita yang mengenakan kerudung ungu. Dia tidak sendirian, yang mengikutinya adalah 4 lelaki tua dengan tato bercahaya di dahi mereka. Setiap pria tua berada pada tahap akhir formasi jiwa dan ada banyak luka di tubuh mereka. Wanita ini adalah Zixin. Alasan dia dan Yowutai dapat tiba di sini sendirian adalah karena keduanya memiliki beberapa boneka tato. Boneka tato ini diberikan kepada mereka oleh Yun Kuei-si untuk perlindungan. Setelah melihat Zixin, Yun Kuei-si mengangguk dan mengisyaratkan dia untuk datang. Zixin menarik napas dalam-dalam saat dia memandang Qian Feng di sudut dengan kebencian yang mendalam di matanya, lalu dia berjalan ke Yun Kuei-si. Setelah Zixin tiba, mata Qian Feng tidak pernah meninggalkannya. Ekspresinya sangat jelek dan dia mengungkapkan niat membunuh yang kuat. Ketika dia melihat Zixin, ada kilatan perjuangan yang menyakitkan di matanya. Saat Qian Feng menatap Zixin, dia berkata, kata demi kata, beat Zixin. Zixin memandang Qian Feng dan tidak mengatakan sepatah kata pun, tapi kebencian di matanya sangat tinggi. Nafas Qian Feng semakin kasar. Dia memandang Yun Kuei-si sebelum memaksakan dirinya untuk tenang. Dia kemudian menatap Zixin dengan murung sebelum mengeluarkan cibiran dan menutup matanya. Tepat pada saat ini, sosok lain muncul dari kaki gunung dan tiba di puncak. Saat sosok ini muncul, mayoritas orang di puncak memandangnya.
Qian Feng tiba-tiba membuka matanya dan sedikit kedinginan melintas di sekujur mereka. Zixin segera menurunkan kepalanya. Dia mundur beberapa langkah untuk berdiri di belakang Yun Kuezi. Mata Yunzi menyala dan dia mengungkapkan senyum penasaran. Yo Wutai menghela nafas. Dia mengejar Wang Lin sebelumnya untuk memberitahunya sesuatu. Namun, dia tidak berharap untuk bertemu Yun Kuezi. Orang yang tiba di puncak gunung adalah Wang Lin. Setelah Wang Lin tiba, mata lelaki tua dengan monyet kecil itu memerah-merah untuk sesaat. Dia menatap Wang Lin dan mengeluarkan senyum menyeramkan. Monyet kecil di pundaknya memandang Wang Lin dengan tatapan penuh permusuhan yang tak terhindarkan. Orang yang memakai topeng itu juga menoleh untuk melihat Wang Lin. Matanya dipenuhi dengan kebingungan dan kemudian dengan kejelasan. Dia mengangguk pada Wang Lin dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Wang Lin tampak berantakan sekarang. Pakaiannya sangat usang. Sebelumnya, ketika dia naik gunung, keruntuhan kedua terjadi. Dia mengalami kesulitan dengan semua celah yang muncul, jadi pada akhirnya dia menggali lubang di sisi gunung dan tidak berani keluar sampai keruntuhannya berakhir. Jika dia tetap di udara, dia akan memiliki meninggal. Kakak Wang, Cheng Niu. Wang Lin. 3 panggilan berbeda datang dari orang yang berbeda di puncak gunung. Orang yang memanggilnya saudara Wang secara alami adalah Yo Wutai. Orang yang mengatakan Cheng Niu adalah Qian Feng, dan untuk suara kuno terakhir, itu adalah Yun Kuezi. Wang Lin dengan tenang menatap semua orang sampai tatapannya akhirnya mendarat pada Yun Kuezi. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu Yun Kuezi setelah mereka pergi terakhir kali. Pandangan berantakan dari sebelumnya benar-benar hilang, Yun Kuezi saat ini mirip dengan Su Kuezi. Wang Lin memandang Yun Kuezi dan Yun Kuezi memandang Wang Lin, keduanya diam. Segera setelah itu, Wang Lin tersenyum pahit dan berkata, "Junior menyapa senior." Yun Kuezi menghela nafas. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu juga datang ke sini." Wang Lin menampar tasnya memegang dan sinar cahaya hitam terbang keluar dari itu. Di bawah perintahnya, mereka terbang ke arah Yun Kuezi dan berubah menjadi ukiran kayu ketika mereka berada di dekatnya. Ukiran kayu ini semua sama dan mereka semua adalah seorang pemuda yang sangat tampan. Permintaan senior telah diselesaikan oleh junior. Setelah itu, Wang Lin duduk di sudut dan tidak lagi berbicara. Mata Yun Kuezi bersinar. Dia melambaikan tangannya dan semua ukiran kayu menghilang. Dia memandang Wang Lin sekali lagi sebelum mengalihkan pandangannya kembali ke pintu. Wang Lin tidak tertarik pada bagaimana Yun Kuezi bisa memasuki tempat ini. Lagi pula, klan abadi yang terkubur telah ada sejak lama dan dia bukan tipe yang harus menemukan jawaban untuk semuanya. Wang Lin sudah menyerah untuk mendapatkan kristal planet kultivasi, dia hanya ingin bagian jiwanya kembali. Lagi pula, kristal ini terhubung dengan semua makhluk hidup di planet Suzaku. Wang Lin belum mencapai titik di mana ia rela mengorbankan nyawa semua orang di dunia demi keegoisannya sendiri. Tentu saja, jika seseorang bermusuhan dengannya, itu adalah cerita yang berbeda. Membunuh semua orang yang memiliki darah keluarga Teng menunjukkan bahwa Wang Lin bukan orang suci dengan cara apapun. Setelah dia duduk, matanya menyala saat dia memandang ke arah Qian Feng. Pada saat ini, Qian Feng juga melihat ke arah Wang Lin dan tatapan mereka menyeberang. Wang Lin mengungkapkan senyum dingin sebelum mengalihkan pandangannya ke arah pria dengan topeng. Pria itu tampak asing dan Wang Lin tidak bisa mengenalinya. Akhirnya, tatapannya beralih ke pria tua aneh yang telah meninggalkan senyum menyeramkan itu. Siapa sebenarnya dia? Bahaya yang dirasakan Wang Lin dari pria tua itu beberapa kali lebih besar dari apa yang dia rasakan dari Yun Kuezi. Rasa dingin melintas di mata Wang Lin saat dia menatap pria tua itu. Ketika pria tua itu melihat tatapan Wang Lin, dia melihat ke arah Wang Lin dan memperlihatkan senyum gelap. Senyum ini terasa sangat akrab bagi Wang Lin, tetapi dia yakin bahwa dia belum pernah melihat orang ini dalam hidupnya. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya datang dari kejauhan. Ada sosok cantik di dalam sinar cahaya itu. Dia menghindari keretakan dan mendarat di Gunung Roh. Wanita ini sangat cantik, tepi bawah gaunnya tampak seperti ombak yang bergerak naik dan turun, membuatnya tampak seperti surgawi saat dia berdiri di puncak Gunung Roh. Saat Wang Lin menatap wanita ini, wajahnya tenggelam. Wanita ini bukan siapa-siapa selain Liu Mei. Sebenarnya, satu hal yang dikatakan Liu Mei benar, dia dan Wang Lin adalah tipe orang yang sama. Jauh di dalam masing-masing dari mereka berbohong sepotong kekejaman. Wang Lin hanya mengambil satu pandangan sebelum menarik pandangannya. Ekspresinya dingin, tidak berbeda dengan bagaimana ia menghadapi Liu Mei sebelumnya. Setelah Qian Feng melihat Liu Mei, dia mengungkapkan ekspresi gembira. Dia berpikir bahwa dengan dia di sini, kesempatannya untuk mendapatkan kembali jiwanya telah meningkat 1 kali lipat. Liu Mei mengungkapkan sedikit kesedihan saat dia mengangkat kakinya dan berjalan menuju Wang Lin. Wang Lin mengerutkan kening. Dia tidak memiliki perasaan yang baik terhadap wanita ini. Hal yang terjadi dalam keadaan seperti mimpi itu hanyalah kecelakaan. Dia dengan dingin menatapnya dan berkata, "Aku tidak ingin ada orang yang mengganggu aku. Jangan mendekat." Liu Mei berhenti. Dia memandang Wang Lin dan bertanya, "Bisakah kamu benar-benar terbuat dari besi dan batu?" Mata Wang Lin tenang ketika dia dengan dingin berkata, "Pergi." Liu Mei mulai menertawakannya.
Lalu, status apa yang dimiliki Limuan di hatimu? Mata Wang Lin dipenuhi dengan niat membunuh saat dia berkata, cepat. Meskipun domain kamu telah selesai, jika aku ingin membunuh kamu, itu tidak akan sulit. Jangan mulai berpacaran dengan kematian. Tujuan kata-kata Liu Mei adalah untuk menghancurkan hati Dao Wang Lin, tetapi dia tidak tahu bahwa Limuan adalah tabu bagi Wang Lin. Dia akan membunuh siapa saja yang menyebut namanya. Jika bukan karena fakta bahwa ini bukan tempat yang baik, dia akan sudah mengambil bendera jiwa dan membunuh wanita ini. Wang Lin sangat peduli tentang beberapa hubungannya, tapi dia dingin untuk orang asing. Dia adalah pria yang terbuat dari besi dan batu, ini sama sekali tidak salah. Liu Mei tersenyum tipis, lalu dia berbalik dan berjalan menuju Qian Feng. Wang Lin menarik pandangannya dan kemudian melihat pria tua itu menatap dia. Mungkinkah orang ini dirasuki? Jantung Wang Lin berdetak kencang. Dia berpikir bahwa ini adalah satu kemungkinan. Jika tidak mungkin orang ini akan membuatnya merasakan keakraban seperti itu. Jika Wang Lin hanya manusia biasa, dia tidak akan terlalu memikirkan hal ini hanya dengan tersenyum. Bahkan jika dia adalah seorang kultivator tingkat rendah, dia tidak akan mempertimbangkan kemungkinan itu. Tapi Wang Lin adalah kultivator transformasi jiwa tahap awal. Bahkan di antara bintang-bintang, mereka dianggap kuat dan tidak bisa diremehkan. Jika sebelum alam surga dipatahkan, para kultivator transformasi jiwa akan sama dengan surga. Tubuh mereka akan terbuat dari energi spiritual celestial dan mereka akan memiliki beberapa indera misterius. Indera-indera ini sangat aneh, hanya para kultivator yang kuat yang dapat merasakan hal ini. Jika level kultivasi seseorang cukup tinggi, hanya dengan pemikiran, mereka akan secara samar-samar melihat kejadian di masa depan. Misterius dari teknik-teknik ini tidak mungkin untuk dijelaskan. Pada saat ini, Wang Lin memiliki perasaan ini. Dia tahu dia tidak salah. Senyum menyeramkan itu sangat akrab. Aku telah berkultivasi selama 600 tahun dan bertemu banyak musuh, tetapi bagi seseorang untuk dapat membuat aku merasa seperti ini hanya dengan senyum, hanya ada satu. Meskipun Wang Lin tampak tenang di permukaan, hatinya ada di kekacauan. Dia menarik napas dalam-dalam dan menundukkan kepalanya. Lalu pupil matanya menyusut dan matanya menunjukkan sedikit ketakutan. Setan Tusi, Tuo Sen. Wang Lin merasa tubuhnya menjadi dingin. Ketika berbicara tentang orang-orang yang paling ditakuti Wang Lin di planet Suzaku, Zhu Zi bahkan bukan orang nomor satu. Tempat nomor satu adalah milik pria muda seperti iblis yang membuat marah di tanah dewa kuno ketika ia hanya seorang kultivator formasi inti, Tuo Sen. Warisan dewa kuno dipecah menjadi dua, warisan kekuasaan dan warisan pengetahuan. Di antara dua warisan pengetahuan berisi semua pengetahuan Tusi, seperti bagaimana menjadi dewa kuno, taktik dewa kuno, dan banyak lagi. Bahkan ada peta bintang raksasa dalam ingatan Tusi. Ini adalah peta dari mana saja dia bepergian. Kenangan ini sangat membantu Wang Lin. Tanpa warisan pengetahuan, tubuh asli Wang Lin tidak akan bisa berkultivasi menjadi dewa kuno bintang 3. Tapi ingatan hanyalah kenangan, mereka datang tanpa kekuatan. Ada banyak teknik dalam ingatan Tusi yang dapat langsung menghancurkan planet Suzaku. Dia tahu nyanyian dan metode semua teknik ini, tetapi dia tidak memiliki kekuatan untuk menggunakannya. Dia perlu setidaknya mencapai tahap bintang 7 untuk menggunakan teknik-teknik ini. Inilah sebabnya dia hanya bisa mengambil langkah demi langkah untuk membuat tubuh aslinya lebih kuat dan akhirnya menggunakan kekuatan penuh ingatan Tusi. Demikian pula, Tuo Sen berada dalam situasi yang sama. Dia mewarisi kekuatan Tusi, kekuatan dewa kuno bintang 8. Tetapi meskipun dia memiliki kekuatan, dia tidak dapat menggunakannya untuk potensi penuhnya. Itu akan sama jika tubuhnya tidak memiliki meridian, tidak peduli seberapa besar kekuatan yang dimiliki tubuhnya, dia tidak bisa menggunakannya. Semua teknik yang dia kendalikan adalah teknik yang dia pelajari setelah dia dilahirkan. Melalui ini dia dapat menggunakan sedikit warisan kekuasaannya, tetapi saat ini dia hanya bisa menggunakan sedikit warisannya, jadi dia tidak dapat menampilkan kekuatan penuh warisannya. Kepada lebih akurat, batas kekuatan yang bisa dikendalikan Tuo Sen hanya sebanyak yang bisa digunakan oleh Dewa Kuno Bintang 5. Dibandingkan dengan Tusi, yang pernah menjadi Dewa Kuno Bintang 8, kekuatan ini terlalu lemah. Namun, dibandingkan dengan semua kehidupan di Suzaku, Dewa Kuno Bintang 5 adalah keberadaan legenda, eksistensi yang satu tingkat lebih tinggi dari kultivator ascendan. Harapan terbesar Tuo Sen adalah untuk mendapatkan warisan pengetahuan. Setelah itu, ia hanya perlu waktu untuk menyerap semuanya, memperbaiki tubuhnya, dan menjadi Dewa Kuno Bintang 8 yang sesungguhnya. Pada saat itu, bahkan monster tua dari aliansi kultivasi itu akan menakutinya. Jika bukan karena apa Wang Lin melakukannya di dalam tanah Dewa Kuno pada hari itu, Tuo Sen akan dapat melarikan diri. Untuk lebih akurat, dia adalah Tusi, tetapi dia hanya sepotong pemikiran iblis yang muncul ketika Tusi gagal ilahinya teknik pembagian akal. Dia bertekad untuk menangkap Wang Lin. Wang Lin mengangkat kepalanya dan dengan santai memindai pria tua itu. Kali ini pandangannya terfokus pada monyet kecil. Setelah memiliki gagasan kali ini, Wang Lin segera bisa melihat melalui mereka. Lampu merah yang muncul di mata monyet kecil adalah aura unik dari orang-orang di dalam lautan darah.
Wang Lin merasa sangat pahit di hatinya. Dia memikirkan Six Desire Devil Lord, Bongkok Meng, Kaisar Kuno, dan yang lainnya. Mereka semua mati atau menjadi kultivator di lautan darah. Selain itu, ada para penanam kuno. Mereka lahir sebelum setiap kultivator tiba di planet Suzaku. Tingkat kultivasi orang-orang itu juga sangat tinggi. Namun, dengan pengalaman Wang Lin saat ini, ia dapat menebak bahwa mereka belum melewati tahap ascendan. Pasti karena beberapa pembatasan yang ditetapkan oleh Tanah Dewa Kuno yang mencegah peningkatan tingkat kultivasi mereka selama bertahun-tahun. Namun, di tangan mereka ada beberapa teknik yang tidak diketahui oleh generasi mendatang. Begitu mereka menggunakannya, kekuatan mereka akan meningkat tajam. Tuo Shen. Dia belum sepenuhnya bebas, atau tidak perlu memiliki seseorang seperti ini, dia akan keluar untuk menemukan aku secara pribadi. Namun, mengapa dia tidak datang ke sini daripada memburuku? Mungkinkah dia juga mengejar Cultivation Planet Crystal? Hati Wang Lin bergetar. Mungkinkah Cultivation Planet Crystal bisa membebaskannya sepenuhnya dari belenggu Tanah Dewa Kuno? Mata Wang Lin menyala. Hanya pada ini saat itu, Gunung Roh mulai bergetar sekali lagi dan serangkaian raungan gemuruh bergema dari langit. Runtuhnya muncul untuk ketiga kalinya. Sejumlah besar bagian dalam makam Suzaku runtuh menjadi keretakan yang tak terhitung jumlahnya. Kultivator dan anggota klan abadi yang dipindahkan yang tidak dapat menemukan Gunung Roh semuanya mati. Bahkan bentuk kehidupan yang terbuat dari potongan jiwa menghilang bersamaan dengan runtuhnya. Kematian makhluk hidup menyebabkan serangkaian reaksi berantai. Saat ini beberapa manusia, kultivator, dan bahkan binatang buas di planet Suzaku mulai mati. Kematian ini datang secara diam-diam, mereka mustahil untuk dihindari dan hanya bisa dianggap sebagai bencana. Untungnya, tidak banyak orang yang mati, tetapi jika Cultivation Planet Crystal runtuh, seluruh planet akan mati. Tawa gila Zukuezi menggema di dalam Gunung Suzaku. Dia saat ini duduk di dalam Gunung Suzaku dan matanya dipenuhi kegilaan. Dia mengungkapkan senyum kejam dan bergumam pada dirinya sendiri, "Saudari magang junior aku, bagaimana kamu menikmati permainan?" Permainan baru saja dimulai dan belum mencapai klimaksnya. "Murid aku yang baik, Qian Feng, aku harap kamu akan menggunakan harta yang aku berikan kepada kamu. Setelah kamu menggunakan harta itu, klimaks dari game ini bisa dimulai." Di Gunung Roh di bagian dalam makam Suzaku, keruntuhan kali ini berlangsung 60 napas waktu. Bahkan lebih banyak retakan muncul di pintu, menutupi hampir seluruh pintu. Tepat pada saat ini, Yun Kuei-zi tiba-tiba bergerak dan muncul di sebelah pintu raksasa. Kemudian topi jerami muncul di tangannya. Dia memukul topi jerami dan segera tersebar ke tato yang tak terhitung jumlahnya. Semua tato bersinar cerah saat mereka menabrak pintu seperti meteor. Serangkaian suara gemuruh datang dari pintu dan retakannya dengan cepat meningkat. Yun Kuei-zi berteriak keras, "Serang!" Keduanya dari Forsaken Immortal Clan dengan cepat terbang ke udara dan menyerang pintu. Tepat pada saat ini, mata lelaki tua itu mulai memerah dan menunjukkan cibiran yang terisi penuh dengan jijik. Dia mengarahkan tangannya ke udara dan berkata, "Keserakahan, ketidaktahuan." Saat dia mengatakan kata-kata itu, dua anggota Forsaken Immortal Clan yang menyerang tiba-tiba mulai gemetar. Mata mereka melepaskan cahaya iblis dan aura hijau dan ungu mulai mengalir keluar dari tubuh keduanya. Pria tua itu kemudian berkata, "Meledak!" Dengan dua poni, keduanya anggota Forsaken Immortal Clan meledak dan gelombang kejut bertabrakan dengan pintu. Saat Wang Lin melihat mantra ini, dia mengenalinya sebagai mantra 6 Dewa Iblis Keinginan. Pintu bergetar dengan keras setelah dua anggota Forsaken Immortal Clan meledak dan lebih banyak retakan muncul di sana. Yun Kuei-zi tiba-tiba berbalik dan menatap pria tua itu. Dia mendengus sebelum mengeluarkan raungan dan menekan pintu. Bang! Ledakan yang menghancurkan surga bergema di seluruh makam Suzaku. Di sisi kiri pintu, sepotong kecil jatuh dan sinar cahaya keemasan melesat keluar. Itu menembus ke langit dan tetap di sana. Yun Kuei-zi terbang ke dalam lubang di sinar merah, lalu orang tua itu dengan cepat mengikutinya. Kemudian orang-orang yang tersisa di Gunung Roh mengaktifkan berbagai mantra dan masuk ke dalam. Wang Lin adalah orang keempat yang memasuki lubang. Ketika dia mengambil langkah ke dalam, dia menciptakan awan asap dan menghilang di dalamnya. Di dalam pintu ada laut emas. Laut ini sangat besar tanpa ujung yang terlihat. Satu-satunya hal lain yang terlihat adalah pulau emas yang jauh di Cakrawala. Ada sebuah bangunan di pulau ini, itu adalah istana yang tampak sangat mewah yang mengeluarkan cahaya keemasan. Setelah Yun Kuei-zi melewati pintu, matanya melepaskan cahaya misterius dan dia dengan cepat terbang ke pulau itu. Orang tua itu dengan cepat mengikuti. Kakinya bergerak dan dia dengan cepat terbang menuju istana. Dia hanya sekitar 300 kaki di belakang Yun Kuei-zi. Mata monyet di bahunya bersinar cerah dan menunjukkan ekspresi bersemangat. Adapun orang lain, baik Qian Feng dan Liu Mei terbang ke pulau dengan kecepatan tinggi. Yo Wutai dan Zixin sedikit ragu-ragu. Mereka melambat dan tidak tergesa-gesa untuk berada di depan. Adapun orang yang mengenakan topeng, dia bahkan tidak melihat pulau itu melainkan melihat laut di bawahnya dan mulai merenung. Sosok Wang Lin bergerak seperti kilat menuju istana. Dalam sekejap, ada beberapa sinar cahaya bergerak melintasi langit dan ledakan sonik dapat terdengar.
Yun Kuezi tiba di atas istana di pulau dan langsung menyerbu masuk. Pada saat ini, mata lelaki tua itu bersinar merah terang ketika dia meraih monyet dan mengeluarkan raungan. Kemudian dia melemparkan monyet itu dengan sangat keras dan menggunakan kekuatan lemparan untuk melompat. Tubuhnya benar-benar menghilang dan ketika muncul kembali itu sedikit lebih cepat daripada Yun Kuezi. Ekspresi Yun Kuezi menjadi gelap ketika dia mendengus dan dengan cepat masuk ke dalam istana setelahnya. Namun, tepat pada saat ini, istana tiba-tiba bergetar dan sinar cahaya menyilaukan keluar darinya. Yun Kuezi dipaksa keluar dari istana dengan ekspresi jelek. Dia terkejut. Adapun monyet kecil, itu mengeluarkan beberapa mencicit karena didorong mundur juga. Lampu merah di matanya mencapai seperti liksa ber1 inci panjang. Itu terlihat sangat mengejutkan. Monyet tidak kembali ke orang tua itu, ia duduk di sana dan menatap tajam ke arah istana. Pada saat yang sama, gelombang suara gemuruh yang dalam datang dari istana ketika seorang pria kekar dengan baju besi emas keluar. Kekar, ini pria dengan baju besi emas tampak sangat megah dan pedang emas besar di tangannya memancarkan cahaya keemasan. Kepala rambut hitam mengalir di belakangnya. Dengan satu lompatan, dia tiba di atas istana. Dia dengan dingin menatap semua orang dan mengayunkan pedang. Seluruh laut keemasan bergemuruh ketika ombak besar datang menabrak pulau. Dalam sekejap mata, pulau itu tenggelam oleh laut emas dan menghilang. Ekspresi Yun Kuezi jelek. Dia akan tenggelam ke dalam laut emas ketika pria kekar dalam baju besi emas mengayunkan pedangnya. Gelombang energi pedang sepanjang 100 kaki menghantam Yun Kuezi. Yun Kuezi meraung. Rambutnya mulai bergerak tanpa angin dan dia menunjuk ke udara. Lampu merah muncul di tempat dia menunjuk dan bertabrakan dengan energi pedang. Dengan keras, tubuh Yun Kuezi bergerak seperti meteor ke laut dan menghilang. Pria kekar dengan baju besi emas tidak mengejar tetapi mengarahkan pandangannya ke arah monyet kecil. Energi pedang berkumpul di pedang emasnya dan dia akan mengayunkannya. Mata monyet kecil itu mulai bersinar bahkan lebih merah. Lampu merah itu sekarang panjangnya 3 inci, membuatnya tampak sangat ganas. Pria kekar dengan baju besi emas itu kaget dan menghentikan ayunannya. Monyet kecil itu tersenyum dan pindah ke sisi orang tua. Mereka akan memasuki laut. Ketika pria kekar dalam baju besi emas menatap orang tua itu, matanya menyala dan energi pedang yang berhenti sebelumnya bergerak sekali lagi. Gelombang energi pedang sepanjang 100 kaki melesat ke arah lelaki tua itu, tetapi sebelum bahkan mendekat, laut di bawahnya berpisah. Pria tua itu meraung dan matanya mulai merah menyala. Segera setelah energi pedang mendekat, sebuah gambar ilusi merah keluar dari tubuhnya. Gambar ilusi itu nyaris tidak terlihat. Jelas bahwa itu adalah seseorang, tetapi apakah itu laki-laki atau perempuan tidak jelas. Gambar mengangkat tangannya dan menghentikan energi pedang. Kemudian melambaikan tangannya dan energi pedang dibuang ke laut. Pria kekar dengan baju besi emas melihat ke arah orang tua, mengangguk, dan tidak memandangnya lagi. Gambar ilusi kembali ke orang tua itu. Tubuh lelaki tua itu bergetar ketika matanya bersinar merah dan dia pergi ke laut. Monyet kecil itu mengikutinya ke laut. Wang Lin dengan hati-hati menyaksikan adegan ini terbuka. Dengan kecerdasannya, dia langsung bisa mengatakan bahwa pria kekar dengan baju besi emas tidak ada ruginya. Namun, untuk pergi ke laut untuk mencari istana, seseorang harus dapat mengambil satu ayunan darinya untuk membuktikan bahwa mereka memenuhi syarat. Mata Wang Lin bersinar seperti dia dapat melihat melalui beberapa rahasia. Ketika orang tua dan monyet itu dipisahkan, pria kekar dengan baju besi emas jelas siap untuk berurusan dengan mereka secara individual. Tetapi ketika mereka bergerak bersama, pria kekar dengan baju besi emas hanya menyerang sekali. Tampaknya pria kekar dengan baju besi emas telah menguji mereka sebagai satu. Hanya pada saat ini, pria kekar dengan mata baju besi emas menyala dan dia mengayunkan pedangnya. Sinar energi pedang mendarat di laut, menyebabkan serangkaian suara gemuruh menyebar ke seluruh air. Gelombang besar keluar dari laut, menciptakan gelombang yang meluncurkan Yao Wutai dan Zixin ke udara. Mereka berhenti 1000 kaki di atas laut. Wajah Yao Wutai pucat dan dia mulai batuk darah. Adapun Zixin, wajahnya dipenuhi dengan kejutan. Keduanya bersembunyi di bawah laut dan diam-diam bergerak maju. Mereka tidak berharap dihentikan oleh pria kekar dengan baju besi emas. Mereka terpaksa mundur ketika energi pedang datang, tetapi meskipun demikian, mereka tidak cukup cepat dan terluka. Pria kekar dengan baju besi emas tidak mengejar tetapi mengalihkan pandangannya ke arah Wang Lin. Mata Wang Lin menjadi dingin. Energi pedang itu sekuat serangan dari seorang kultivator ascendan. Inilah sebabnya mengapa orang tua itu melepaskan jiwanya untuk melawannya. Hanya Yun Kuezi yang bisa memblokir serangan dan meminjamnya untuk masuk ke laut. Namun, pria kekar dengan baju besi emas ini tidak memiliki niat buruk, kalau tidak akan ada tidak mungkin bagi Yao Wutai dan Zixin untuk hidup sekarang.